Fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk stop minum, makan, dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Selamat malam pemirsa, saat ini perhatian publik tertuju ke Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang secara resmi menghimbau agar konsumen menghindari produk-produk yang terkait dengan Israel menyusul serangan tanpa henti Israel di Gaza, Palestina. Anjuran MUI ini mendapat dukungan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sebagian pimpinan dan anggota DPR RI. Sementara itu, di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo mengaku was-was akan terjadi penurunan besar-besaran penjualan produk-produk retail di Indonesia setelah fatwa MUI dikeluarkan. Bahkan, APRindo khawatir bisa berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. APRindo meminta pemerintah serius menanggapi polemik ini. Seperti apa solusi yang harus dilakukan Indonesia agar dukungan Palestina tidak berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Sebelumnya kita akan cek terlebih dahulu polemik boikot produk Israel di Indonesia berikut ini. Pemirsa, berdasarkan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, pada bagian yang pertama adalah perihal mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Kemudian kita akan melihat bagian yang kedua. Di bagian yang kedua disebutkan umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Poin inilah yang kemudian menjadi dasar masyarakat melakukan aksi boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Dan pemirsa, fatwa MUI ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa fatwa MUI itu diperlukan dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina dan menghentikan kebiadaban Israel. MUI tidak mengatakan perusahaan ini, itu nanti harus pemerintah atau pihak tertentu yang menyeleksi. Selain dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dukungan juga kemudian datang dari Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sazili yang mengatakan bahwa aksi simpati Gaza Palestina yang mengalami kekerasan Israel menghindari transaksi dan produk yang memiliki afiliasi terhadap Israel tentu dapat kita pahami. Langkah ini bentuk protes terhadap Israel yang selama ini sumber pendapatan negaranya dari produk-produk yang dijual ke seluruh dunia termasuk dari Indonesia. Lalu bagaimana dengan tanggapan dari pengusaha? Kita akan lihat bersama. Reaksi muncul dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Roy Mende, yang mengatakan aksi boikot produk terafiliasi Israel berpeluang menyebabkan omset turun mencapai 50%. Contohnya adalah produk makanan minuman yang sebenarnya sudah dikerjakan di Indonesia dengan pekerja lokal dan bersertifikasi halal. Ketika tergerus konsumennya, maka investasi bisa kandas hingga berujung pengurangan tenaga kerja atau PHK apabila boikot berlangsung berkepanjangan. Ya, pemirsa, sekali lagi Economic Challenges malam ini berusaha mencari solusi apa yang harus dilakukan Indonesia agar dukungan Palestina merdeka tidak berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Bersama saya Fitri Megantara, inilah Economic Challenges. Kami telah mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk stop minum, makan, dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel.
Pemirsa, untuk mengupas topik malam hari ini telah bergabung dari luar studio Bapak Mas Duki Baidowi, Jubir Wakil Presiden Republik Indonesia. Selamat malam Pak Baidowi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain Pak Baidowi juga telah hadir 4 narasumber yang hadir langsung di Studio 1 Metro TV. Saya akan perkenalkan dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Ada Kang Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR dari fraksi Golkar. Selamat malam Kang Aceh. Selamat malam. Ada juga Pak Ihsan Abdullah, Wasekjen MUI. Selamat malam Pak Ihsan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di sebelah kiri saya juga telah hadir Bapak Roy N. Mende, Ketua Umum Aprindo. Selamat malam Pak Roy. Dan juga ada Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Selamat malam Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama saya langsung kepada Pak Ihsan nih. Pak Ihsan, menurut Anda sendiri apa kemudian tingkat urgensi sampai kemudian fatwa MUI dikeluarkan? Tingkat urgensi untuk Indonesia Pak, untuk kita di Indonesia. Ya, saya kira ini kan sebagai bagian dari sensitivitas kemanusiaan. Ya. Dan ini bukan hanya di Indonesia, ini tidak terhindarkan bahkan di seluruh dunia. Masyarakat dunia internasional itu berempati kepada nasib dari warga Palestina yang diperlakukan sedemikian hingga. Ya, bahkan mereka tidak lagi berbicara apa dan bagaimana ke depan, tetapi saya besok masih hidup tidak. Nah, ini adalah bentuk perlawanan bagi mereka yang memiliki sensitivitas kemanusiaan, ya, humanity. Tidak ada cara lain dengan kedikdayaan dari Zionis yang luar biasa memperlakukan genosid, ya, bahkan kecuali kita melawannya dengan boykot. Dan ini tentu menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia secara moral menyerukan agar kebiadaban Zionis Israel dapat dihentikan. Nah, itu saya kira latar belakang dari pemikiran mengapa fatwa itu dikeluarkan, termasuk adalah bagian atau seruan moral untuk mendukung gerakan Palestina Merdeka, karena 78 tahun sudah, ya, sejak tahun 48 saya kira kita sudah tahu dalam sejarah manusia ini Israel melakukan pendudukan dan menjajah Palestina, dan kita secara konstitusi itu mendukung perjuangan dari bangsa Palestina. Baik Pak Ihsan, tapi tepatnya pada fatwa MUI yang naskahnya mengatakan semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Ini kadar ini fatwa ini adalah seruan atau seperti apa Pak Ihsan? Kalau tidak dikerjakan bagaimana Pak? Fatwa itu kan nasihat, anjuran untuk ke jalan kebaikan moral. Tetapi bagi umat Islam tentu fatwa adalah perintah. Nah, ini bedanya, ya. Nah, maka karena kita bukan lagi membicarakan masalah agama di sini, tetapi humanity, kemanusiaan. Maka semua masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang punya hutang budi dengan bangsa Palestina. Bayangkan, kalau tahun 45 merdeka kita tidak diakui oleh Palestina, mungkin belum jadi negara kita. Karena salah satu menjadi negara adalah mendapatkan recognize atau pengakuan dari sebuah negara lain. Nah, satu-satunya negara yang mengakui Indonesia adalah negara republik, ya, negara merdeka adalah Palestina. Nah, oleh karenanya bentuk tadi perwujudan dari sikap bangsa Indonesia, ya, mendukung. Jadi urusan anjuran, perintah dan lain sudah terabaikan. Tetapi sekarang adalah bersatu untuk melawan penjajahan itu, kan. Baik, salah satu yang mendukung fatwa dari MUI adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, Pak Baidowi. Terkait dukungan Wapres terhadap fatwa MUI seperti apa, Pak? Ya, sekarang kan begini, kalau kita bicara mengenai sikap politik negara Indonesia, ya, terhadap negara Palestina,
Saya kira Indonesia adalah salah satu dari negara yang paling konsisten membela Palestina. Bahkan sampai sekarang adalah salah satunya negara yang tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya kira tidak banyak negara seperti itu. Hanya Iran, Indonesia, dan yang lain-lain yang semulanya bersikap seperti Indonesia sudah mulai luntur karena berbagai akibat kepentingan yang ekonomi terutama. Nah, dalam konteks ini maka kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh negara terhadap sikap-sikap Israel yang demikian kejam terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dia masih terus melakukan penjajahan ya terhadap negara Palestina. Saya kira inilah untuk pertama kalinya Indonesia melakukan sikap bukan hanya di tingkat diplomasi negara, tapi juga rakyat ikut prihatin dan juga ikut membela terhadap rakyat Palestina. Salah satu bentuk pembelaannya adalah melakukan apa yang disebut dengan boikot terhadap produk-produk yang terkait dengan ya. Mengenai boikot terhadap produk-produk terafiliasi Israel, Wapres ini sempat mengatakan seleksi nama-nama produk yang terafiliasi dengan Israel harus ditentukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Ini spesifik penjelasannya seperti apa, Pak? Ya, saya kira memang itu yang harus dilakukan karena sampai kita sebagaimana kita ketahui bersama, yang namanya boikot itu kan sebelum ajakan boikot rakyat ya terhadap produk Israel itu sebelum fatwa MUI juga sudah gitu kan. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Wakil Presiden adalah jangan sampai melakukan boikot yang kemudian salah alamat. Itu yang kita khawatirkan. Nah, terhadap pemboikotan yang salah alamat ini maka menurut Wakil Presiden maka pemerintah harus berbuat sesuatu. Nah, dalam konteks ini siapa pemerintah yang membuat daftar produk, Pak? Saya kira kalau belum sampai ke arah situ. Jadi dalam konteks ini Wapres ingin melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah terkait ya. Misalnya dari kementerian yang ada, Menteri Perdagangan, Kementerian Ekonomi dan yang lain-lain, sehingga kita akan memberikan satu guidance yang baik gitu ya untuk kemudian tidak menimbulkan persoalan-persoalan sebagaimana yang memang sebagaimana di media massa sudah disuarakan tentang kekhawatiran-kekhawatiran PHK dan sebagainya. Jadi duduk perkara itu saya kira justru harus dipilah mana pemboikotan itu mesti dilakukan, mana negara yang juga selama ini berdiplomasi dengan baik, tetapi di sisi yang lain jangan menimbulkan korban-korban yang tidak kita inginkan bersama. Di situ saya kira peran negara penting. Disitulah sebenarnya Wapres menginginkan agar ini segera kita jelaskan supaya masalahnya terselesaikan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak Baidoy, kita kembali ke studio. Kang Aceh, tanggapannya? Iya, kita ini hampir kesulitan ya untuk bisa menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Semua organisasi, baik organisasi negara-negara maupun organisasi multilateral, semua mengecam terhadap kekejaman terhadap Palestina yang terjadi di Gaza. Namun hingga saat ini kekerasan di Gaza tidak mereda. Dan bahkan yang mengkhawatirkan dan membuat kita semua prihatin, rumah sakit yang dibangun atas donasi sumbangan dari rakyat Indonesia. Rumah sakit Indonesia pun juga sekarang tidak bisa beroperasi dan bahkan mendekati pada hancur gitu ya. Dan ini kan kita semua bukan hanya soal ini soal kemanusiaan yang harus dihentikan. Dan karena itu tekanan kita harus terus dilakukan dalam rangka bagaimana memastikan harus ada jalan keluar terhadap penyelesaian damai bagi apa yang terjadi di saudara-saudara kita di Gaza. Dan menurut saya cara pemboikotan terhadap produk-produk Israel sebagai sebuah himbauan moral yang dilakukan oleh MUI, saya kira ini dapat menggerakkan dan menganggap bahwa ini berpengaruh.
setidaknya mata dunia internasional juga akan melihat bahwa bukan hanya sekedar seruan-seruan yang sifatnya sloganistik, tetapi karena kita tahu bahwa penyerangan terhadap masyarakat Palestina di Gaza itu kan pakai senjata, dan senjata itu pasti dibeli, dan pasti sumber keuangannya itu ya bisa jadi bersumber dari dana pajaknya Israel, yang bersumber dari aktivitas ekonomi. Nah, bagi kita upaya untuk menghentikan itu, mencari jalan keluar terhadap berbagai kekerasan tersebut, ya harus dilakukan dengan berbagai macam cara. Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah terus dilakukan, pendekatan terhadap berbagai organisasi seperti PBB, organisasi konferensi Islam juga dilakukan. Termasuk gerakan boykot juga? Termasuk gerakan dari civil society yang dilakukan oleh salah satunya MUI, dan itu kemudian kita lihat begitu luar biasa simpati publik di Indonesia di berbagai kota gitu. Itu menurut saya sesuatu yang seharusnya juga menjadi perhatian kita semua. Baik. Gitu. Hanya tentu kita juga harus mengidentifikasi, karena berbagai kemarahan publik terhadap Israel ini gitu ya, harus kemudian kita atasi dengan tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar juga terhadap misalnya situasi ekonomi kita. Itu dia. Itu yang kata kuncinya penting. Sudah masuk, karena nanti pertanyaan berikutnya adalah kepada Pak Roy, bagaimana kemudian dampak dari boykot terhadap produk-produk yang terafiliasi Israel terhadap ekonomi Indonesia. Tapi kita akan membedahnya usai jeda berikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.